Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Edwin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Teh Ika. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu, Kak Edwin. Sore ini kita akan mencoba untuk diskusi ya terkait kasus kecelakaan tragis yang terjadi di Cipondoh, Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2024 yang melibatkan truk wing box yang dikemudikan oleh JFN, di mana truk tersebut menabrak beberapa kendaraan yang menyebabkan 6 orang terluka dan kerusakan parah. Kemudian JFN melarikan diri namun ditangkap warga di Bundaran Tugu Adipura. Kemudian seorang warga merekam kejadian tersebut, termasuk aksi main hakim sendiri, lalu menyebarkan video tersebut di grup WhatsApp, sehingga video ini itu memicu emosi publik. eh Kemudian tentu saja ya melanggar privasi korban dan pelaku serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis juga bagi keluarga gitu ya. Kalau menurut Kak Edwin, dari ketika kita menyoroti dari sisi etika profesi, kemudian dari sisi properti intelektual dan hukum cyber, menurut pandangan Kak Edwin gimana Kak? Oke, kalau aku mungkin kita coba start dulu dari etika profesi ya. Oke, Nih, etika profesi di sini kan mungkin lebih ke profesinya si supir. Kita lihat dari sisi pertama, kita lihat dari sisi pengendaranya si supirnya ini. Yang kenapa dia sampai melakukan seperti itu. Ternyata setelah kebetulan aku ngikutin kasusnya nih dan ternyata dia ada mengonsumsi obat-obatan tentang minuman keras ya. Jadi yang membuat dia kondisinya mungkin kalau kayak orang-orang mah lagi doping lah jatuhnya ya kayak di doping gitu. oke. Dimana ya itu jelas mempengaruhi dia secara mentalitas dan kesadarannya juga. Mungkin satu itu kedua kita bisa melihat bahwa kerasnya di Indonesia ini untuk kasus main hakim sendiri, di mana banyak sekali yang sudah kita lihat-lihat. Jangankan truk besar ya, kadang motor sendiri pun yang dia melakukan kesalahan misalkan nabrak atau bagaimana gitu yang secara tidak sengaja itu langsung dihajar di tempat lah kita tahu seperti itu. Nah itu ya sebenarnya sih yang membuat cukup prihatin yang perlu harus diperbaiki sih. Kembali ke kesadarannya masyarakat juga untuk menyerahkan kepada pihak berwajib ya. Namun di sini juga di sisi lain juga kita harus melihat tindakan dari sisi pihak berwajib apa ya kayak misalkan mereka kesigapannya gitu dalam menangani kasus-kasus ini dalam melindungi calon tersangka ya kita katakan seperti itu karena banyak hal untuk yang dicek lebih lanjut ya secara kolektif. Mungkin kalau dari aku itu sih. Kalau Oh dari iya, Ika gimana dari Ika? iya. Setuju sih Kak. Kalau dari sisi apa ya, pandangan saya gitu ya, saya lebih concern menyoroti terkait penyebaran videonya sih ya. Kalau pendapat Kak Edwin tadi saya setuju banget gitu. Tapi saya punya sisi pandang juga terkait penyebaran videonya gitu ya. Em, Kalau menurut saya penyebaran video yang kurang menyenangkan gitu ya. Kemudian apalagi itu kecelakaan gitu ya dan disebarluaskan di publik gitu tanpa persetujuan orang yang di videoin juga gitu kan. Itu menurut saya itu melanggar privacy gitu Kak. Karena kan yang dipermalukan itu banyak ya, banyak orang ya, korbannya, pelakunya gitu ya. Dan juga bisa menambah trauma gitu bagi bagi mereka dan keluarga yang bersangkutan gitu Kak. Kalau menurut saya sih gitu. Penyebaran konten yang bertujuan apa ya, misalnya untuk viral gitu ya, itu kan termasuk apa ya, menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain ya kak ya, Betul, betul, gitu. betul. Eh, cuman cuman hanya karena sensasi gitu ya, tapi mengeksploitasi orang lain gitu. Menurut saya itu kurang etis sih Oke, dari sisi betul, betul. etika profesional Jadi, gitu kak. betul, betul, Kalau Teh. ya, Setuju, Teh. kalau menurut Kak Edwin, ketika kita soroti dari sisi intelektual gimana ya? Properti intelektual gitu. Nah, itu kan tadi dari TIK
ngomong terkait penyebaran video-video seperti itu ya Teh. Nah, itu Heeh. sebenarnya ada keterkaitannya juga untuk yang masalah properti intelektual menurut aku, Mm-mm. di mana dalam case ini pasti kita hanya bisa melihat secara sudut pandang dari pihak yang katakan menyebarkan videonya. Mungkin seperti itu ya. Jadi Mm-mm. kadang kan dalam kejadian ini misalkan si supirnya ketika sudah dipukulin atau misalkan kendaraannya sudah berantakan, sudah hancur ya. Kita cuma bisa melihat dari itu. Cuman Mm-mm. yang perlu kita ketahui kan dalam suatu masalah kita harus mengetahui terlebih dahulu sebab akibatnya gitu. Ya. Nah, ini sih yang menurut aku ini kita harus sebenarnya apabila pun ingin memvideokan diharapkan oleh misalkan dari badan-badan yang bukan bukan yang berwajib yang berwenang lah. Ya. Katakan mungkin misalkan di sisi jalan tersebut ada CCTV dan itu pun tidak boleh disebarluaskan karena itu Ya. sebenarnya alat apa ya sebagai barang bukti untuk di pengadilan atau alat barang bukti untuk buat tersangka lah untuk misalkan ternyata dia ada pembelaan dan sebagainya gitu. Dan sayang sekali ya untuk yang hal-hal seperti ini pasti banyak sekali di mana orang Indonesia ini mempunyai sifat yang FOMO ya mungkin yang biasa kita ketahui ya misalkan kalau ada kejadian-kejadian pengen ikut pengen lihat yang malah sebenarnya malah merugikan gitu bukan eh, memberikan solusi yang lebih baik mungkin kalau dari aku sih terkait yang properti intelektual ke situ sih. Iya. Ya Kak, setuju Kak, betul. Karena ini ya Kak ya, ketika kita selain kalau video disebar itu selain mengganggu privasi orang gitu ya, itu juga melanggar apa sih hak cipta juga ya, ketika itu dikomersilkan Betul gitu betul misalnya ya. Menurut saya sih gitu ya. betul ya yang mempengaruhi juga seperti pasti kan nanti si supirnya ini ya katakan mungkin supirnya di video ini bukannya terlihat ke seluruh Indonesia mungkin bisa Iya, sampai ke luar negeri juga. iya, Terus iya, pasti ada dampak betul. sosialnya juga kepada pihak keluarganya yang dia nggak tahu apa-apa gitu. Iya, Itu iya, sebenarnya betul, efek domino yang sangat buruk ya kalau menurut aku ya, yang bisa betul, malah merugikan ke semua pihak gitu, baik dari sisi Indonesia sebagai negara dan dari sisi korban juga, lalu juga dari pihak tersangka juga katakan seperti di supir gitu. Ini ya itu Kak, sih kalau betul. dari aku ya Teh. Iya. Dan ini juga ya Kak, ketika kita memvideokan sesuatu itu kan eh, nggak cuman bahkan nggak cuman korban dan ini ya, nggak cuman korbannya saja yang tervideo ya, bahkan orang lain pun Betul. kadang secara nggak sengaja kan Ya, ikut masuk gitu ya dalam frame tersebut betul, gitu kan. betul, ya. Nah, ketika orang lain yang tidak ada sangkut pautnya itu tersebar juga Kena dan juga ya. ketika videonya juga video yang kurang bagus gitu kan itu juga apa ya, ya sangat mengganggu gitu privasi orang tersebut gitu ya. Betul, betul, betul. Ha, ha. Oke, berarti untuk yang properti intelektual mungkin Mhm. kita lanjut ke yang hukum cyber ya. Oke, Nah, kalau kita untuk lanjut ke yang hukum cyber, kalau menurut aku dulu nih ya, kita Mhm. membahas terkait hukum yang pasti ini berkenaan dengan hukum pencemaran nama baik ya, Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Ya. Itu sudah pasti. Mhm. Lalu juga mungkin dari pencemaran nama baik ada lagi yang namanya doxing karena pasti pihak Mhm. eh, siapa nama pihak supirnya ini tersangka, katakan kita sebutnya di sini tersangka Mhm. supirnya itu pasti dicari data dirinya mungkin dari sosial medianya, Instagramnya, Facebooknya dan sebagainya. Iya, iya. Otomatis kembali tadi yang seperti saya infokan, yang saya omongkan, keluarganya pasti kena. Nah itu Iya. sebenarnya sangat tidak etis ya menurut aku. Menurut saya di sini sangat tidak etis karena kembali lagi keluarganya tidak tahu, tapi cuman kita tahu lah bagaimana powerfulnya masyarakat kita apa terkait kasus seperti ini di mana dari pihak kepolisian pun masih bukan kepolisian dari pihak hukum pun masih belum bisa secara langsung ya menghentikan tren buruk ini ya. Mhm. Di mana orang-orang Indonesia itu terkenal dengan galaknya ya kan kita ngomong galak di sosial media Ya. itu mempengaruhi sih menurut aku itu seperti itu. Kalau menurut Eka bagaimana Teh? Ya, betul Kak, setuju Kak. Kalau dari sisi nambahin aja sih. Dari sisi hukum Oke, siber selain tadi apa terkait pelanggaran UU ITE ya, karena video iya betul. seberluaskan gitu ya, dan mungkin memicu keresahan publik juga ya jadinya ya. Karena Iya, apa di video itu tersorot misalnya ada tindakan main hakim sendiri gitu ya.
Terus selain itu juga mungkin penyebaran video itu juga melanggar apakah yang sekarang sedang marak tuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, UU PDP gitu ya. Ya, betul, Karena betul. Mm. menampilkan wajah seseorang gitu ya dan Ya, kondisi korban tidak tanpa betul. korban dan bahkan orang yang nggak ada sangkutannya gitu ya di situ tanpa seizin Ya, gitu ya. Itu juga termasuk juga menurut saya terkait perlindungan data pribadi gitu. Gitu sih Kak. Dan kalau dari di sisi hukum siber juga paling apa ya? Ketika video itu disalahgunakan gitu ya, disalahartikan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab gitu, terus menimbulkan dampak-dampak negatif lagi di masyarakat, itu juga mungkin bisa masuk ke dalam tindakan hukum ya nantinya ya, betul, betul pasti itu ya. gitu sih. Jadi Oke. udah ya, udah kita udah dari tiga tiga sisi kita udah bahas gitu ya. Menurut kesimpulan nih, menurut Kak Edwin terkait yang sudah kita bahas di tiga sisi sudut pandang tadi, menurut Kak Edwin kesimpulannya apa ya? Kalau kesimpulannya dari aku tuh sepertinya kita ini memang saya harapkan ya di kita kan sebenarnya baru ganti presiden ya kemarin ya. Salah satu program presiden yang baru ini Presiden Pak Prabowo ini mungkin harapan saya untuk lebih apa ya memberikan edukasi terutama di dunia terkait dunia-dunia digital seperti ini di dunia terkait perlindungan-perlindungan hak-hak di dunia maya lah seperti ini karena menurut saya masih sangat kurang masih sangat minim terutama mohon maaf saya katakan untuk orang-orang yang mempunyai SDM rendah ya yang mereka menurut saya tidak qualified untuk menggunakan sosial media sebagaimana mestinya gitu dan itu memang butuh sekali apa namanya pendidikan, butuh sekali sosialisasi, butuh sekali edukasi. Itu baik dari sisi masyarakat. Lalu ke pihak berwajibnya juga diperlukan untuk yang lebih sigap dan cepat tanggap untuk menghindari hal-hal seperti ini, menghindari terkait penyebaran video, menghindari terkait main hakim sendiri dan sebagainya juga. Ya, itu sebenarnya kan terjadi karena salah satunya menurut saya kelalaian juga dari pihak berwajib ya dalam mengatasi kendala seperti ini. Apabila misalkan ternyata pihak berwajib sudah langsung ready di tempat, ketika kejadian mungkin langsung dievakuasi, pihak tersangkanya mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini. Mungkin bakal ditangani bakal lebih baik. Cuman ya ternyata sudah terjadi seperti ini, mungkin bisa menjadi pelajaran lagi lah buat berbagai pihak ya, baik dari masyarakat ataupun pihak berwajib. Mungkin seperti itu sih kalau aku sih. Menurut Eka bagaimana sih? Silakan. Ya, setuju sih. Pengen nambahin satu hal aja yang perlu di Boleh, bold gitu boleh. ya. Eh, Kalau dari saya memang sangat gak setuju gitu ya. Pas penyebaran video yang tidak tidak layak untuk jadi konsumsi publik itu pasti tidak ada baiknya gitu ya, tidak ada manfaatnya, pasti banyak Betul, negatifnya gitu betul. ya Kak ya. Apalagi ketika Lebih ke dimanfaatkan kepuasan oleh sendiri ya orang-orang, mungkin ya. iya, apalagi dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akan menjadi efek domino yang luar biasa gitu ya. Menurut saya sih gitu Kak. Oke, oke, siap, siap. Oke, Siap, mau terima silakan kasih mau. Kak Edwin. Mhm. Oke, Eh, sama-sama Tika, ya, sama-sama kita Tika. cukupkan ya. Terima kasih Ya, atas betul. waktunya. Selamat sore, selamat beraktivitas Selamat sore, kembali. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.